Kemudian faedah tahajud yang berikutnya kata Rasul, wa manhatun 'anil itsmi, salat tahajud itu dapat menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Orang kalau melakukan sholat malam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian apa? Ya, dia akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat tahajud yang kedua. Sholat tahajud dapat menghapus kesalahan dan dosa. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang ketiga, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling afdol. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling afdol. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalu siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Kata baginda Muhammad, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan Rasul bersabda, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, ya. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kemudian keutamaan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keutamaan sholat tahajud, orang yang melakukan sholat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Masya Allah. Jadi orang yang melakukan sholat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, idza staiqadar rajulu minal laili, apabila seorang laki-laki atau seseorang terbangun dari tidurnya, ya, maka disebutkan di sini ar-rajulu, idza staiqadar rajulu, jika seorang suami terbangun dari tidurnya di malam hari, minal laili, yaitu di malam hari, wa aiqadha imra'atahu, kemudian laki-laki tersebut membangunkan istrinya. Ya, perhatikan hadisnya, Pak. Jika seorang laki-laki terbangun di malam hari kemudian membangunkan istrinya, fasolaya, kemudian keduanya melaksanakan sholat malam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakaataini, 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jika ada seorang laki-laki bangun di malam hari membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat 2 rakaat, melakukan sholat malam 2 rakaat. Nanti akan kita bahas insya Allah, Ustadz, sholat malam itu berapa rakaat, Pak Ustadz? Ya, fasolaya rakaataini, dan mereka berdua melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Kutiba minadz-dzakirina Allaha katsira wa dzakirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat suami istri tersebut sebagai manusia yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 rakaat yang dikerjakan suami istri di malam hari, 2 rakaat sholat malam yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan kita dicatat ketika hari itu sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan antara orang yang hidup dan mati, atau perumpamaan antara orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam hadis ini, Bapak Ibu, kita ini dikatakan hidup ini kalau kita mengingat Allah. Seorang dikatakan hidup itu kalau berzikir kepada Allah. Dan sesungguhnya ketika ada orang hidup tidak berzikir kepada Allah, dihitung mati, Pak. Kemudian keutamaan sholat malam yang kelima, ya, ada 6 ya, tapi nanti jam 7:14 itu sudah selesai, sudah masuk waktu isya, ya, kita masuk ya yang kelima. Sholat malam
atau sholat tahajud merupakan sebab seseorang selamat dari api neraka dan akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi keutamaan sholat tahajud, sholat malam yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud, sholat malam itu dapat menyelamatkan manusia dari api neraka, kemudian apa? Dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya ayuhan nas, kata Rasul, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Ini Rasul sedang mengabarkan kepada kita tentang amalan-amalan surga. Amalan apa saja yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga? Yang pertama, afsus salam, tebarkanlah salam. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum, afsus salam. Yang kedua, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, kata Rasul. Ya, ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita, ya, silaturahmi ke saudara kita, itu merupakan amalan-amalan penduduk surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan silaturahmi ini. Wa at'imut ta'am, yang ketiga, amalan penduduk surga yang ketiga yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa at'imut ta'am, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wa at'imut ta'am itu ada dua. Yang pertama, yang dimaksud dengan wa at'imut ta'am adalah kepala keluarga yang mencari nafkah untuk memberikan makan anak dan istrinya, maka ini wa at'imut ta'am, Bapak Ibu. Kemudian makna yang kedua, wa at'imut ta'am, ketika anak dan istrinya, keluarganya sudah terpenuhi, kemudian apa? Makna wa at'imut ta'am adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, wasalu bilail wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari tatkala manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat tahajud yang kelima, bahwasanya sholat tahajud dapat memasukkan seseorang ke dalam surga dengan selamat. Wasalu bilaili wan nasi niyam, dan sholatlah malam di malam hari tatkala manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 keutamaan sholat tahajud, 5 keutamaan sholat malam. Saya ulangi lagi, keutamaan yang pertama, sholat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni surga. Keutamaan yang kedua, sholat tahajud dapat menghapus kesalahan dan dosa. Yang ketiga, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Yang keempat, orang yang melakukan sholat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Dan yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam yang merupakan sebab seseorang diselamatkan dari api neraka dan akan masuk surganya Allah dengan selamat.